menciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan. Bu, apa kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, baik juga. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan Ibu ya, Bu? Betul, Bu. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi rekan saya menelpon katanya mau curhat, Bu, mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Oh, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati, Bu, karena itu akan membuat saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini, Bu. Siap, Ibu. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu Bu, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh iya, seperti itu ya, Bu. Ya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Siap sekali, Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Jadi nanti ketika saya melakukan coaching, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Ibu, sungguh luar biasa. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Iya, terima kasih banyak, Bu. Supaya kemampuan kompetensi saya juga meningkat ya, Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya, Bu, ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, seperti itu. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ya Bu untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya, Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang inginkan seperti apa Bu? Saya, Bu, ingin memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Dengan cara saya akan menggali potensi diri sendirinya. Baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah ini silahkan Ibu melakukan coaching. Semangat ya Bu, semoga berhasil. Iya, Bu, terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Pagi Ibu, Alhamdulillah kabar saya baik. Ada apa nih Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu. Saya mau minta ide atau misal solusi atau misal pandangan dari Ibu nih. Oh iya, Ibu kebetulan saya sedang santai, tapi sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching ini? Apakah ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan dalam sesi coaching ini? Jujur ya Bu, saya agak tegang sekarang. Ada beberapa tantangan di pekerjaan saya Bu, dan saya
harus mencari solusi yang efektif. Tentu Bu, saya pun sering menemukan tantangan dalam setiap pekerjaan. Bahkan mungkin bukan Ibu saja, setiap orang juga pasti merasakan hal yang Ibu rasakan. Mari kita sama-sama jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Nah, tapi Bu, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas yang lebih mendalam dalam kegiatan coaching ini? Ada sih coach, tapi nanti deh di akhir sesi saja. Nah, bagian. Nah, Bu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya Bu di depan umum. Baik, apa kira-kira nih Bu tujuan akhir yang ingin Ibu inginkan? Saya ingin bisa presentasi Bu dengan percaya diri dan juga membuat audiens itu terkesan Bu dengan presentasi saya. Wah, luar biasa ya Bu. Kira-kira nih Bu, ukuran keberhasilan yang ingin Ibu inginkan itu di sesi coaching ini seperti apa Bu? Saya tuh pengen bisa presentasi Bu dengan lancar dan juga tidak merasa gugup Bu. Jadi saya juga bisa mendapatkan feedback Bu atau umpan balik yang positif dari audiens. Bagus Bu ya. Oke, tapi kira-kira nih Bu, apa sih yang membuat Ibu tadi merasa kesulitan dalam kegiatan presentasi yang Ibu laksanakan? Saya merasa gugup Bu, jadi kadang sering lupa kata-kata saat presentasi, jadi kayak ngeblank gitu Bu. Oke, nah Bu, coba bisa Ibu ceritakan lebih lanjut gak bagaimana perasaan itu muncul? Eh, jadi ada rasa takut Bu, saya nggak bisa memberikan kesan positif sama audiens. Jadi itu yang bikin saya gugup. Kadang-kadang saya juga merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu ke audiens itu secara sempurna Bu. Baik Bu, nah kita sekarang akan sama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam diri Ibu. Nah, ada hal lain nggak Bu yang ingin Ibu tambahkan dari masalah yang Ibu alami? Saya sih hanya ingin merasa lebih percaya diri ya Bu, dan juga terlihat terampil saat presentasi. Dan saya yakin Bu dengan sesi coach kali ini saya bisa mencapai hal tersebut Bu. Baik, luar biasa ya Bu. Nah, tapi kira-kira nih Bu, rencana Ibu dalam untuk mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan itu seperti apa? Saya yang pasti mempersiapkan materi dengan baik ya Bu. Kemudian saya mulai mencoba untuk berlatih presentasi di depan cermin. Dan juga mungkin mencari umpan balik Bu atau feedback dari teman atau dari mentor. Baik, bagus ya Bu. Nah, kira-kira ada prioritas utama yang ingin Ibu miliki nggak dari rencana aksi Ibu tadi? Kalau prioritas saya yaitu yang tadi ya Bu, saya mau persiapkan materi presentasi dengan baik dan juga berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa kedua hal tersebut itu adalah fondasi yang kuat untuk saya dan juga bisa membantu saya mengatasi rasa gugup. Ya, betul Bu ya. Kira-kira nih Bu, strategi yang ingin Ibu gunakan untuk mencapai tujuan dari presentasi yang Ibu ingin tampilkan itu apa Bu? Kalau saya sih kayaknya akan mencari referensi materi yang presentasi dia yang bagus, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, kemudian selain itu saya berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan juga gerakan tubuh saya. Saya juga berencana untuk meminta feedback yang bersifat konstruktif, jadi masukan yang baik yang dia untuk terus memperbaiki diri saya. Ya, sangat bagus sekali Bu ya rencana aksinya. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana Ibu sudah terstruktur dengan baik.
fokus pada detail yang akan membantu Ibu dalam mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif lagi. Kemudian Bu, bagaimana sih Ibu ketika akan melihat tindak lanjut dari rencana aksi Ibu itu? Kalau saya melihat tindak lanjutnya, mungkin saya mau apa ya, mengevaluasi mungkin itu saya butuh kolaborasi mungkin ya dengan warga sekolah dan juga rekan sejawat mungkin seperti itu. Bagus sekali Bu, baik. Nah sekarang Bu, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan atau yang sudah Ibu buat tadi? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin, dan juga meminta feedback dari teman atau dari mentor, Bu. Wah luar biasa ya Bu ya. Sekarang nih Bu, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk Ibu menjaga komitmen tadi? Saya mau minta bantuan ke teman atau ke mentor, Bu, jadi untuk memberikan feedback dan juga membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya, Bu, dukungan mereka itu bisa memotivasi saya dan juga bisa menjadi pemantik untuk perbaikan saya. Wah luar biasa ya Bu. Kira-kira bagaimana nih Bu tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini? Saya akan terus berlatih, Bu, berlatih presentasi dan mencari feedback juga dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Dan kegiatan ini juga bukan hanya bersifat sementara, jadi itu juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju perkembangan diri saya dalam berkomunikasi untuk lebih efektif. Wah, bagus sekali Bu, luar biasa. Nanti kapan-kapan ya Bu, setelah Ibu melakukan hal tersebut, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Saya ingin melihat perubahan apa yang terjadi pada Ibu. Nanti bisa saya jadikan sebagai contoh, baik untuk diri saya maupun untuk yang lainnya Bu ya. Nah, bagaimana sekarang perasaannya Bu setelah kita melakukan coaching ini? Alhamdulillah, Bu, saya merasa senang, juga lega nih karena sudah dapat nih, Bu, solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Bu, terima kasih banyak ya, Bu, sudah meluangkan waktu untuk saya dan juga sudah sama-sama kita mencari solusi akan masalah yang saya hadapi, Ibu. Ya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan dengan coaching kita hari ini, Ibu merasa lega dan bisa terbantu juga bisa melakukan presentasi dengan lebih baik lagi. Ibu, amin. Ibu, saya pamit ya, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana keadaannya Ibu? Sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega sekali Bu. Saya sangat senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Bu? Tadi ketika proses coaching berlanjut, saya coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu, dengan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah Bu, sungguh luar biasa. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya, atas pengamatannya. Itu akan sangat membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching yang akan saya lakukan selanjutnya Bu. Kira-kira Bu, kompetensi coaching mana lagi yang Ibu ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Mungkin Bu, saya akan mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot itu akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coaching untuk
menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh, begitu ya, Bu. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam proses coaching ini ya, Bu. Iya Bu, terima kasih banyak. Terima kasih juga atas pengamatannya dan juga masukannya dari Ibu yang mungkin sangat bermanfaat untuk diri saya. Ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya cukup Bu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan di sini saja. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Bu, saya dengar Ibu mau melakukan sesi coaching Bu dengan rekan Ibu. Iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelepon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya Bu. Oh begitu. Baiklah, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum memulai sesi coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan sesuai untuk menilai proses coaching ini. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching Ibu yang sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Jadi ada kemitraan, ada proses kreatif, kemudian ada pengembangan potensi. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, dan kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Tian. Sebelum melakukan coaching ini, kira-kira apakah Ibu berkenan? Oh iya Bu, siap. Kira-kira Ibu kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan nanti nih pada saat melakukan sesi coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Bagus, kalau begitu nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu ya. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya juga meningkat Bu. Baik, kemudian Bu, bagian kompetensi mana lagi yang ingin secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ya Bu untuk mengamati kedua kompetensi yang tadi Ibu sebutkan. Ya Bu, siap. Oke, kalau untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu tuh seperti apa Bu? Saya bisa memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya Bu, dengan menggali potensi dari coaching tersebut. Baik, kalau begitu nanti setelah ini silakan Ibu melakukan sesi coaching terlebih dahulu ya Bu ya. Semangat Bu, semoga berhasil ya Bu. Siap Bu, terima kasih. Baik, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Ibu tadi ngechat saya ya, katanya ingin di coaching. Iya Bu, saya ini sedang merasa bingung Bu. Jadi saya perlu masukan dari Ibu. Apakah Ibu ada waktu sebentar saja Bu? Saya bingung dan khawatir. Beberapa minggu ini Bu, saya memasuki kegiatan penilaian akhir tengah semester. Tetapi ada satu siswa Bu yang bernama Rani, kelas 1 di SD saya sedang malas sekali menulis.
sehingga belum dapat menulis dengan baik. Nah, itu masalahnya, Bu. Oh, begitu ya, baik. Siap, Bu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya, Bu. Nah, Ibu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya, Bu, ingin anak tersebut itu dapat menjawab pertanyaan ketika sedang sumatif tersebut. Nah, bagaimana ya, Bu, kira-kira? Oh, jadi Ibu ingin anak tersebut dapat menjawab pertanyaan ketika tes sumatif nanti ya, Bu? Iya, betul, Bu. Karena sekarang saya merasa khawatir sekali kalau misalnya dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tes sumatif tersebut, Bu. Nah, sekarang Ibu bisa mendeskripsikan lebih nggak bagaimana cara melatih dan membimbing siswa yang seperti bagaimana yang Ibu maksud? Begini ya, Bu. Saya itu harus bisa menguasai keterampilan yang akan dilatihkan kepada siswa supaya siswa tersebut termotivasi oleh saya sebagai guru untuk menulis, Bu. Saya merasa tidak percaya diri dengan kemampuan siswa yang dimilikinya. Saya juga memperhatikan siswa tersebut, Bu, tidak begitu antusias dalam menulis. Kemampuan menulisnya pun berkurang, Bu. Bagaimana Ibu mengetahui siswa tidak antusias ketika disuruh membaca dan menulis dan belum bisa menggali kemampuan para siswa? Dilihat dari mana, Bu? Ini, Bu, ketika saya lihat ketika pembelajaran ada kegiatan membaca dan menulis, anak tersebut tidak mengerjakan, tapi anak tersebut malah asik menggambar, Bu. Jadi saya itu merasa belum memberikan motivasi yang baik, Bu, kepada siswa untuk mau belajar membaca dan menulis. Kalau begitu, kegiatan yang paling berhasil menurut Ibu dan bagaimana itu dipandang berhasil? Seperti apa, Bu? Mungkin ya, Bu, pada saat pembelajaran saya membagikan gambar yang harus diwarnai, kemudian anak tersebut baru bisa termotivasi untuk belajar membaca dan menulis. Saya pun beranggapan bahwa kegiatan yang akan dilakukan itu akan berhasil ketika anak tersebut termotivasi untuk membaca dan menulis, kemudian bisa mengikuti dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Kalau begitu, menurut Ibu itu bisa diterapkan atau tidak? Iya ya, Bu. Saya mungkin akan coba kegiatan seperti itu ya, Bu, ya, supaya anak lebih termotivasi dan tentunya anak tersebut bisa semangat dalam mengikuti kegiatan membaca dan menulis. Nah, sejauh ini Ibu sudah dapat pencerahan apa? Saya mungkin lagi merasa kurang percaya diri, Bu, dalam melatih dan membimbing para siswa dalam kegiatan membaca dan menulis. Oh begitu, oke. Sekarang apa rencana Ibu? Apa ya, Bu? Mungkin saya akan mencari ide ataupun kegiatan baru untuk melatih ataupun membimbing siswa supaya ada motivasi dalam dirinya untuk mau belajar tadi membaca dan menulis ya, Bu. Iya, bagus Ibu. Ibu mau mulai dari mana? Mungkin nanti saya akan melihat dulu video dari YouTube ataupun referensi yang lain untuk memberi cara memberi motivasi kepada anak dan bertanya tentunya kepada rekan guru yang lain serta kepala sekolah. Sudah hebat sekali Ibu. Ada rekan kerja yang bisa diajak membantu Ibu tidak? Kebetulan ada sih, Bu, namanya mungkin Ibu Emma. Beliau merupakan guru yang telah mengikuti kegiatan workshop tentang pembelajaran inovatif.
saya akan mencoba meminta Bu Emma saling berbagi praktik baik terkait dengan anak yang kurang termotivasi dalam kegiatan membaca dan menulis tersebut. Sungguh luar biasa sekali Ibu. Ada lagi gak hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide baru? Ya, mungkin nanti ya Bu ya, saya juga akan mempelajari tentang model-model pembelajaran yang cocok buat anak tersebut. Dan saya juga akan mulai mencari referensi ya Bu ya, di sosial media, di Google, di YouTube, supaya siswa itu bisa berlatih dan dibimbing secara maksimal oleh kita sebagai seorang gurunya dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid tersebut. Nah, selain itu juga Bu, saya mungkin akan memberikan tugas tambahan di rumah atau PR secara mandiri ya Bu ya, terhadap anak untuk menuliskan contoh tulisan di buku PR-nya, supaya nanti saya harapkan ada kerjasama dengan orang tua dalam membimbing anak tersebut. Sungguh luar biasa sekali Ibu yang akan Ibu lakukan. Itu akan menjadi satu kegiatan yang sangat menarik Bu. Iya Bu, pastinya itu harus saya lakukan ya Bu ya, supaya untuk memperbaiki kualitas saya sebagai guru, dan tentunya siswa juga akan lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Baik, oke. Sekarang target Ibu kapan ini Bu? Mungkin Bu ya, 2 minggu ke depan sepertinya. Cukup ya Bu ya? Baik, 2 minggu ya. Agar kita tahu dalam 2 minggu itu sudah ada progres atau belum. Bagaimana ya Bu? Iya Bu, kita mungkin bertemu lagi ya Bu ya. Setelah 2 minggu nanti saya akan ceritakan lagi kepada Ibu tentang perkembangan yang saya rasakan dalam memotivasi siswa tersebut. Siap, jadi 2 minggu lagi kita bertemu kembali ya Bu. Iya Bu, siap. Ibu, ini udah sore nih ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu telah melakukan coaching kepada saya hari ini. Mudah-mudahan Bu, dengan pertemuan kita hari ini, saya khususnya dan kita tentunya menjadi guru yang bisa didambakan oleh murid kita Bu. Baiklah Bu, semoga rencana ini berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang dengan saya? Saya alhamdulillah Bu, sangat bersyukur sekali, sangat lega tentunya, sangat senang sekali karena masalah saya mendapatkan solusi bersama di sini. Syukur alhamdulillah Ibu. Kalau begitu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa mungkin untuk kesempatan ini dicukupkan dulu ya Bu ya. Terima kasih sekali Ibu sudah bisa meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi terbaik yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran saya khususnya di kelas 1. Saya juga senang Bu sudah bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita terus saling berbagi. Sampai jumpa. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan kita di kemudian hari ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana keadaannya Bu? Alhamdulillah Bu. Baik. Oke, apa sudah selesai Bu melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu sudah selesai. Gimana Bu prosesnya Bu? Yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching itu apa Bu? Alhamdulillah Bu, lega sekali. Saya senang bisa membantu teman saya untuk menyelesaikan masalahnya
dengan menggali potensi yang ada pada dirinya, Bu. Baik. Terus apa lagi, Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Bu, dan senang bisa menerapkannya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu Tian melakukan sesi coaching itu dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus ya, Bu. Dan juga sudah lengkap, mulai dari tujuannya, kemudian dari identifikasi, tanggung jawab juga sudah muncul, jadi semuanya sudah Ibu terapkan. Ya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam proses coaching nanti, Bu. Baik, kira-kira Bu, kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah melaksanakan sesi coaching tadi, Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dan permasalahannya, Bu. Oke, iya Bu. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan sangat baik. Semoga kedepannya Ibu bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu dalam melakukan proses coachingnya. Ya Bu, terima kasih atas pengamatannya dan masukannya. Semoga bermanfaat buat saya, Bu. Amin. Ibu, ada lagi kah Ibu yang mau dibicarakan, Bu? Sepertinya tidak ada, Bu, sudah cukup. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan ya Bu diskusi kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya Bu untuk kita semua. Ya Bu, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ibu, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Bu, saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan Ibu. Iya betul Bu, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau itu nolong saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang sedang dihadapi. Oh, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Baik, dengan senang hati Bu, karena hal tersebut akan membantu saya dalam mengembangkan kompetensi coaching saya. Betul. Nah, sebelumnya Bu, sebelum Ibu memulai coaching, kita akan mendiskusikan dulu mengenai rubrik penilaian. Apa yang akan saya nilai, yang akan saya gunakan dalam menilai Ibu dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Siap Bu, bagaimana Bu? Jadi gini Bu, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching yang akan Ibu terapkan dalam kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama seperti ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching yang akan Ibu laksanakan di kegiatan coaching itu. Oh ya, seperti itu ya Bu. Iya, betul Bu. Kemudian Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terhadap Ibu sebelum Ibu melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Tenang Bu, siap. Oh ya, terima kasih. Kira-kira nih Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali Bu. Nanti saya juga akan bantu Ibu untuk mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Ya Bu, jadi agar kemampuan kompetensi coaching saya ini juga bisa meningkat. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan lebih
lebih baik lagi? Kalau saya sih ingin mengembangkan kompetensi mendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, bagus sekali Bu. Kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus lagi untuk mengamati pada kedua kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi. Siap, Bu. Nah, Bu, untuk indikator ketercapaian Ibu atau tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa, Bu? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, Bu, dengan menggali potensinya sendiri. Ya, bagus Ibu. Nah, baik Bu, kalau begitu nanti setelah ini silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Kemudian nanti saya akan mengamati Ibu. Semangat ya Bu, semoga berhasil dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Amin, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Ada apa, Bu? Bu, boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik, Bu. Apa, Bu, yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Oh, begitu, Bu. Jadi, menurut Ibu nih, yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini hari ini nih, Bu, ya, sesi coaching kali ini tuh apa, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Baik, menurut Ibu, hal apa saja sih, Bu, yang membuat murid-murid Ibu nih kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama ya Bu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya, Bu, untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu. Jadi nih, Bu, kira-kira nih apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Ibu ini kembali antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, kira-kira murid-murid pasti menginginkan pembelajaran, Bu, yang asing, tidak monoton, dan juga tidak membosankan, Bu. Nah, saya sependapat nih sama Ibu. Terus menurut pendapat Ibu nih, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid ini jadi merasa asyik dan juga merasa tidak bosan dengan pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, Bu. Kemudian murid diminta untuk aktif juga dalam pembelajaran. Kemudian juga adanya ice breaking yang bervariasi, Bu, ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik lagi, Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan Bu ya pendapat Ibu agar anak-anak itu tidak bosan. Kalau mengenai tugas nih yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah itu yang jadi penyebabnya sehingga mereka ini jadi kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Bisa jadi, Bu, kemungkinan karena tugas saya juga terlalu banyak dan berisi banyaknya pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan juga mengasihkan, Bu. Oh gitu. Kalau boleh tahu Bu, Ibu ini memakai sumber belajarnya apa saja Bu kalau lagi di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oke, ada sumber belajar lain nggak Bu selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Bu.
sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, Bu. Atau juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren pada masa kini ya, Bu, seperti TikTok atau Reel di IG, Bu. Nah, betul sekali Bu. Jadi saya yakin sekali nih Bu, kalau Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi, terutama yang sedang ngetren di anak-anak Bu ya, itu bisa membuat murid-murid itu kembali antusias dalam pembelajaran. Jadi nih rencana Ibu nih sekarang untuk menyelesaikan masalah ini tuh bagaimana Bu? Yang pertama saya akan merencanakan pembelajaran yang mengasihkan tentunya Bu ya, dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam seperti video yang ada di TikTok, YouTube juga. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian juga bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya seperti ini, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, Bu. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan juga laporan digital, Bu. Nah, bagus sekali Bu rencananya, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Dan ini komitmen Ibu nih terhadap rencana Ibu ini bagaimana Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, Bu. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan juga sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Nah, bagus banget Bu. Saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Baik Ibu, kita akhiri sesi coaching untuk kali ini Bu ya. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan juga membawa manfaat untuk kita semua ya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sudahkah melakukan proses coachingnya Bu? Sudah selesai Bu, alhamdulillah. Nah Bu, bagaimana tadi proses coachingnya? Apa kira-kira yang Ibu rasakan setelah Ibu melaksanakan proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Wah, iya bagus Bu. Terus kira-kira apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu. Dan juga saya senang Bu bisa menerapkan alur Tirta tersebut. Bagus Bu, luar biasa. Alhamdulillah. Saya juga tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya juga melihat sudah bagus Ibu, sudah lengkap. Mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Semua sudah Ibu laksanakan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas bantuan pengamatannya. Ibu itu akan membantu saya Bu untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching. Ya, sama-sama Bu. Kira-kira nih Bu, kompetensi coaching mana lagi yang akan Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching yang tadi Ibu laksanakan?
Saya ingin mengembangkan bagian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coaching yang saya coach itu ya, untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Betul Ibu, luar biasa. Oh iya Bu, secara umum semuanya berjalan baik. Semoga nanti kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching yang akan Ibu laksanakan di kemudian hari. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas pengamatan dan juga masukannya buat saya Bu. Ya, sama-sama Bu. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang ingin Ibu tanyakan atau bicarakan dengan saya? Sepertinya sudah cukup Bu, sudah jelas sekali Bu, terima kasih. Kalau tidak ada lagi ya Bu, kita selesai diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Mudah-mudahan dari pertemuan atau dari hasil observasi kali ini kita semua dapat memperbaiki proses coaching yang akan Ibu laksanakan di kemudian hari. Ibu, sama-sama Ibu, saya pamit ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.